sederhananya gini, kita ambil contoh tidak ke pernikahan dulu. Kenapa kok di Indonesia itu beribet ya? Kita lihat kalau Lebaran, Idul Fitri. Di negara kita Idul Fitri itu Masya Allah mudik, silaturahmi yang luar biasa. Coba yang pernah umrah di Saudi Arabia ya, lihat Idul Fitrinya apa? Sepi. Itu sedikit itu ada menunjukkan apa? Ribetnya minta ampun. Ya, itu satu contoh aja ya. Kita lihat lagi ke pernikahan, yakni walimah, resepsi dan lain sebagainya. Sederhananya syariatnya itu simpel sebetulnya. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua mempelai, ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, selesai. Ada resepsiannya, ada ramah tamah, selesai udah. Intinya di situ. Tapi jadi ribet karena ada hal-hal lain yang kemudian dikedepankan di melebihi faktor intinya. Makanya kemudian yang perlu di sini saya mengatakan bahwasanya perlu seperti yang dikatakan Pak Madi tadi, adanya edukasi. Yakni edukasi itu kapan? Sebetulnya mulai ketika prosesi di awal. Apalagi misalnya ketika menggandeng wedding organizer tadi. Ini mungkin masukan juga bagi Pak Madi. Proses di awal, kemudian walimah dan kemudian paskanya itu menjadi hal yang penting sehingga apa? Sehingga mungkin kedua keluarga, kedua calon yang akan menikah dan lain sebagainya itu memahami hal-hal yang mereka lalui kemudian, sehingga mereka mengetahui tekanan kepentingannya itu di mana. Sehingga apa? Kenapa kok kita mementingkan masalah walimah akad? Kalau kita mengetahui betul-betul luar biasa sakral pernikahan ini, ya kan? Mengapa sakral? Karena peristiwa yang luar biasa. Orang tua yang merelakan anak putrinya untuk menikah, kemudian seorang laki-laki dan pihak keluarga yang menerima keluarga baru. Ini kan faktor yang menguras emosi ya. Tapi kadang-kadang yang hal ini justru hilang momentumnya karena apa? Justru faktor-faktor yang lainnya yang jadi kepentingan, bukan inti di permasalahan pernikahan ini. Tapi kalau kita memperhatikan masalah-masalah tadi ya, ketika bagaimana kedua belah pihak akan mengalami momentum yang sakral, bahkan Nabi menganjurkan setelah pernikahan mengucapkan apa? Barakallah. Nah ini ada keberkahan di situ, curahan rahmat Allah itu disiram hari itu. Artinya apakah khusus pada yang menikah? Enggak, semuanya. Hal-hal semacam inilah yang kemudian hendaknya menjadi perhatian kita semua. Sehingga apa? Sehingga momentum sakral pernikahan dan indahnya keberkahan Allah saat itu tidak hilang. Kalau itu dinikmati dan bisa dikemas dan bisa dirasakan oleh minimal ya kedua keluarga yang mempunyai gawe ini, maka disitulah letak indahnya pernikahan berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Mungkin dibahas masalah faktor kekinian mungkin. Ya. Oke, batasan-batasannya nantinya. Betul. Maksudnya yang untuk pernikahannya keren, yang modern gitu ya. Tetap ini kok. Tadi saya menyebutkan Chinese sebenarnya modern, cuman nggak enak nanti sebutkan. Kan mereka ada Chinese ada. Nanti modern kita gimana konsep Rajata kita ngikuti yang modern gitu ya. Nggak apa-apa Ustaz nyebut itu ya. Kekinian kita. Iya. Jadi begini Mas.
Memang dulu sebelum muncul industri WO, sebelum industri wedding organizer, ketika kita punya hajat, orang tua kita punya hajat ya, itu pasti ngundang kerabatnya, tetangganya untuk terlibat ke panitiaan, gitu ya. Ternyata semakin ke sini, ya, semakin kekinian ini sudah muncul industri wedding organizer yang membantu pemangku hajat agar lebih santai, ya, lebih teratur, bahkan bagi mempelai bisa merencanakan pernikahan impiannya seperti apa. Nah, mempelai itu kan punya impian pernikahannya Mas ya, pengennya nuansa apa gitu kan, sehingga apa, datanglah ke wedding planner, ke WO atau seperti kami wedding planner ya, menanyakan misalnya ke istri saya yang ngurusi seperti ini, namanya Mbak Tania, Mbak Tania, saya mau menikah tanggal sekian, bulan sekian, saya pengen konsep seperti ini gitu ya. Biasanya bahkan cerita budget saya sekian, itu langsung dihitungkan. Iya, jadi kita akan memilihkan sampai plafon budget yang kemampuan finansialnya. Bayangkan kalau kita nggak ada WO, nyari sendiri, kadang-kadang nanti nggak dapat Mas, nggak dapat gedungnya, plafonnya seberapa, dekornya. Betul, itu maksudnya. Tapi dengan datang ke wedding planner dengan menyebutkan angka plafon budget maksimal tadi, langsung kita hitung nih. Oh, nanti gedungnya dapat di sini, cateringnya ini, dekornya ini, videonya ini, gitu ya, foto videonya, make upnya ini, bajunya vendor ini, langsung kita berikan. Ya, bahkan dengan kapasitas tamunya berapa, kita tanyakan juga kan di situ. Nah, sehingga apa? Ketika acara hari H, mempelai itu bisa langsung fokus di depan saja menyalami tamu-tamu atau kerabat-kerabat teman-teman yang datang. Demikian juga dengan pemangku hajatnya, tidak perlu mikir lagi itu makanan di bawah itu habis enggak gitu kan. Iya, udah di depan aja duduk tenang kan menyambut kerabat-kerabatnya gitu ya Ustadz ya. Nah, sejauh ini Mas, memang sejauh saya bergelut di industri wedding ya, memang WO itu kerjanya itu happy Mas. Nah, saya ceritain Ustaz ya, karena sampaikan Ustaz tadi, pernikahan itu kan penuh keberkahan. Jangankan yang menikah yang diberkahi, yang hadir diberkahi. Berarti kami yang hadir di situ juga termasuk diberkahi Mas, WO-nya. Auranya atau vibrasinya itu positif. Pasti kan orang-orang happy ya, orang menikah itu. Kami yang melihat juga happy, bahkan mungkin ada yang menitikkan air mata haru ketika sang ayah secara langsung menikahkan putrinya. Karena sampai nangis, tim kami itu haru Mas, sampai menyiapkan tisu untuk orang tuanya. Tapi harunya bukan sedih, tapi bahagia ya, haru-haru bahagia. Karena apa? Based on sebelumnya kami kan, sebelum BO kan kami juga punya IO Mas ya. IO acara-acara, bahkan pemakaman Ustaz, handle pemakaman itu, waduh, auranya itu sedih gitu ya. Serem. Iya, pasti nggak ini, tapi kalau pernikahan Ustaz, wah ini happy gitu ya, apa bahagianya itu. Kan saya sudah misalnya. Iya Mas, jadi itu yang saya ceritakan tadi ya, di wedding organizer apa ya, membantu ya, intinya membantu. Jadi jangan ragu teman-teman atau mitra muslim, sahabat-sahabat mitra muslim yang mendengarkan ini, jangan malu tanya ke WO, karena masing-masing orang punya kesibukan. Pasangan kita, calon suami kita mungkin kalau nyarikan tempat, nyarikan gedungnya gitu kan, pasti juga terganggu ininya, fokusnya waktu bekerja. Oke. Nah, ya, zaman ini menuntut seseorang itu mengikutinya, gitu. Terutama faktor-faktor yang kekinian. Namun kadang-kadang nggak ada filter yang jelas untuk membendung perkara-perkara tersebut, khususnya berkaitan dengan pernikahan atau resepsi atau kegiatan ketika berlangsungnya pernikahan tersebut. Maka kembali lagi saya katakan tadi, faktor utamanya adalah syariatnya dulu. Nah, itu kita perhatikan, itu faktor utama. Jangan sampai faktor tambahan ini ngerecokin yang utama.
Nah, jangan sampai yang tambahan ini menghilangkan keberkahan. Jangan sampai yang kekinian tadi itu justru merusak momentum yang sakral tadi. Islam tidak melarang kekinian, Islam tidak melarang hal-hal tersebut, tapi ada batasan-batasan yang jangan sampai itu kita melewati akhirnya batasan tersebut. Sederhananya gini, saya berikan contoh tentang fenomena ya, kalau kita melihat medsos saat ini. Seremnya fenomena ini sampai masuk kepada ranah-ranah yang sebetulnya ya jangan bablas seperti ini juga gitu loh. Sederhananya gini, beribadah dahulu itu adalah momentum kekhusyuan yang luar biasa. Ketika seseorang bisa misalnya ya sholat qiyamul lail di tengah malam misalnya, apalagi bulan Ramadan sebentar lagi tiba, itu faktor kekhusyuan, kesunyian itu memang betul-betul sesuatu yang ingin didapatkan seseorang. Tapi kemudian ketika faktor media sosial muncul menyeruak di ruang masing-masing ibadah ini seseorang, akhirnya muncul orang mengabadikan ibadahnya bablas, bikin status, kemudian macam-macam lah artinya. Mungkin saya nggak seberapa adaptif terhadap kekinian, tapi macam-macam hal itu sampai yang saya ngeri gini. Di mana? Di kegiatan misalnya umrah ya, ada di plakat-plakat di sudut-sudut di Masjid Nabawi atau Masjid Nabawi kalau nggak salah, itu ada peringatan di situ, jangan mengabadikan sesuatu di situ. Justru malah ini jamaah-jamaah umrah mengabadikan di situ dan membuat status persis di belakang plakat itu jadi lucu kan, jadi apa artinya ya yang lucu gini, saya melihat ya, ada orang banyak saya lihat ketika tawaf itu sambil live, saya terus berpikir manfaatnya apa gitu loh. Saya paham dia mengabadikan ibadah yang dia kerjakan, cuma ya jangan melampaui batas yang sehingga jadi kita sendiri hikmahnya di mana gitu. Gitu. Termasuk di masalah pernikahan ini. Kita memanfaatkan teknologi dan media sosial mengabadikan momentum-momentum indah itu nggak dilarang. Tapi kemudian ketika hal itu justru merusak tatanan syariatnya, itulah yang harus kita cegah di dalam acara-acara dan momentum yang indah tersebut. Khawatirnya apa sih? Kita menyayangkan ya momentum yang penuh dengan keberkahan, momentum yang dikatakan oleh Pak Mario sangat indah dan menyenangkan itu terganggu dengan keusilan-keusilan, saya mengatakan usil ya, keusilan-keusilan. Betul. Yang itu kadang-kadang merusak suasana ya. Artinya suasana itu sudah yang pertama sakral, berkah, bahkan dikatakan oleh Pak Mario sampai ada yang menitihkan air mata bahagia dan lain sebagainya. Kemudian dirusak dengan perkara-perkara yang sebetulnya remeh-temeh ya, masalah kecil, tapi merusak hal-hal tersebut. Nah, ya, alhamdulillah Mas, informasikan bahwa per bulan ini kantor kami pindah ya. Sebelumnya kan di Sukolilo Dian Regency, Jalan Sukolilo Mulia 8 nomor 38. Kami sekarang pindah di Jalan Gunung Anyar Tambak 4, Bumi Jaya nomor 50. Jalan Gunung Anyar Tambak 4, Bumi Jaya nomor 50. Itu di Gunung Anyar ya, dekat sekolah pelayaran gitu. Monggo bagi mitra muslim yang merencanakan pernikahan atau mengagendakan menikahkan putra-putrinya gitu ya, silakan kontak Rajata Wedding di IG-nya Rajata Wedding untuk pernikahan nikah berkah, nikah mudah, nikah berkah gitu. sedikit mungkin ya kita cuplik dari hadis Nabi SAW
Nabi mengatakan yassiru wa la tu'assiru, mudahkan jangan disulitkan. Nikah syariat Allah, nikah sunnahnya Nabi, maka permudahlah pernikahan. Ada partner seperti Rajata ini membantu, bahkan sampai pada tingkatan budget. Ayo yang mau sudah pada usia pernikahan, maka keluarganya mudahkan acaranya, mudahkan prosesnya, perhatikan syariatnya. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Terima kasih, amin. Nah, barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.